Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Tahun 1743 sampai tahun 1745. Bab 1743 Landen Sand vs King Kong Giant Tortoise. Ketika kura-kura raksasa King Kong keluar untuk makan hari ini, ia menemukan peri Yunmeng dan kera es. Pada awalnya, ia adalah postur humanoid semi-transformed, tidak berubah menjadi tubuh yang nyaman untuk dipindahkan. Mengambil keuntungan dari ketidaksiapan monyet es, dia mengejutkan peri Yunmeng dan bersiap untuk membawanya pulang. Tanpa diduga, kera es itu tampaknya adalah binatang buas yang telah ditundukkan oleh peri Yunmeng, dan dia mengejarnya tanpa menyadarinya, berusaha merebut peri Yunmeng dari tangannya sendiri. Kura-kura raksasa yang marah berubah menjadi tubuh, mencoba membunuh kera es. Ini adalah pemandangan yang dilihat Landen Sand sekarang. Landen Sand melampaui peri Yunmeng dari kura-kura raksasa King Kong dan buru-buru terbang ke langit memeluknya. Bajingan, serahkan padaku. Kura-kura raksasa King Kong merasakan bahwa itu salah, dan segera menjentikkan ekor besinya seperti palu meteor, dan menyapu Landen Sand dengan cara gemuruh. Wow! Ekor besi besar yang menyerupai palu meteor bahkan meledak di udara, mengejutkan Landen Sand. Dia tidak bisa menghindarinya, jadi dia harus mencubit pure yang sword art untuk menyingkat pedang dan perisai. Ledakan. Ekor besi menghantam pedang dan perisai sementara Landen Sand membuat suara meredam yang sangat besar. Retak. Pedang dan perisai segera hancur, dan Landen Sand tersingkir oleh kekuatan kontra sok besar. Peri Yunmeng hampir berguling dari tangannya. Landen Sand mengepalkan giginya dan tanpa sadar menggenggam pinggangnya. Untungnya, setelah kura-kura raksasa King Kong kehilangan kekuatan iblisnya, kekuatannya sangat berkurang. Meskipun kekuatan kasar saja mengalahkan pedang dan perisai, itu tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Landen Sand. Landen Sand dikejutkan oleh pasukan dan jatuh ke salju. Mata emas kura-kura raksasa King Kong melirik Landen Sand, dan berkata dengan kaget, "Landen Sand, ini kamu." Landen Sand segera berjuang untuk bangkit dari salju, mengangkat peri Yunmeng di punggungnya, dan menyeringai pada kura-kura raksasa King Kong, "Apa yang terjadi padaku? Apakah itu tidak terduga? Kekacauan kecil, letakkan wanita ini dengan cepat, aku masih bisa membuatmu seluruh tubuh." Kura-kura raksasa King Kong meraung dengan kejam. Alasan mengapa dia ingin membawa peri Yunmeng kembali terutama karena Raja Naga di puncak gunung mengalami kesulitan menembus formasi. Saya mendengar bahwa peri Yunmeng adalah seorang biksu yang jatuh dari dunia roh kuno, atau dia mungkin tahu cara memecahkan formasi, yang sangat berguna bagi Raja Naga. Selain itu, wanita ini sendiri memiliki musuh dengan Raja Naga, jadi kura-kura raksasa King Kong ingin menangkapnya kembali dan mendedikasikannya untuk Raja Naga. Iblis besar peringkat ke-6 di Tianhai yang bermartabat juga malu untuk menggertak seorang wanita lemah yang telah kehilangan tingkat budidayanya. Kura-kura raksasa King Kong, saya pikir Anda dapat mengubah nama Anda, mengapa Anda tidak mengubah nama Anda menjadi Dawang Ba? Landen Sand mencibir. Apakah kamu berani menggodaku? Aku membunuhmu. Lubang-lubang ki dari gas King Kong Giant Tortoise menghasilkan asap, dan segera melangkah keluar dari kaki besar itu dan bergegas menuju Landen Sand. Kura-kura raksasa berlian sangat cepat di bawah amarah, dan begitu Landen Sand bereaksi, kura-kura raksasa berlian bergegas di depannya. Mengaum. Kura-kura raksasa King Kong melambaikan cakarnya yang tajam dan menebas ke arah Landen Sand dengan ganas. Dia awalnya khawatir tentang menyakiti peri Yunmeng, tetapi penghinaan Landen Sand benar-benar membuat kura-kura raksasa King Kong tak tertahankan, dan dia tetap ingin membunuh kekacauan kecil ini. Hah! Melihat telapak raksasa dari serangan kura-kura raksasa King Kong, Landen Sand terkejut, dan segera mengangkat peri Yunmeng di punggungnya dan naik ke udara. Ledakan. Kura-kura raksasa King Kong menabrak cekungan dengan satu cakar, dan telapak tangannya yang besar jatuh ke salju. Tidak. Tidak mungkin, kamu masih memiliki basis kultivasi. Bukankah kekuatan spiritualmu menghilang? Melihat pelarian Landen Sand, kura-kura raksasa King Kong menunjukkan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Kekuatan spiritual dan kekuatan iblis Belanda tidak bisa dipadatkan, bagaimana anak ini bisa terbang di langit? Landen Sand mencibir, mengapa saya harus memberi tahu Anda? Kura-kura raksasa King Kong, jika Anda tidak ingin mati, Anda harus menjawab pertanyaan anak ini dengan patuh, jika tidak, Anda akan menanggung risiko sendiri. Bukan kebetulan bahwa kura-kura intan raksasa dapat muncul di tanah bawah ini, dan Landen Sand menemukan bahwa kura-kura raksasa ini juga memiliki aura Kunmingzu. Jika tidak, bahkan jika itu adalah iblis besar tingkat 9, setelah kehilangan basis budidayanya di tanah neter, itu akan terkikis sampai mati oleh udara berawan di sini. Landen Sand telah mendengar dari Ouyang Changfeng dan Raja Ular Hitam bersayap 6 sebelumnya bahwa ras setan juga memiliki beberapa Kunming Orb, tetapi mereka semua berada di tangan Raja Naga Tanduk Emas Jingtian. Kura-kura raksasa King Kong memiliki napas Kunmingzu di tubuhnya, yang sangat berarti. Landen Sand curiga bahwa Raja Naga bertanduk emas juga berada di gunung salju di puncak dunia. Kura-kura raksasa King Kong merasa sedikit berbulu pada awalnya, setelah semua,
Landen Sen telah membunuh Scorpion King peringkat kedua di gunung berapi bawah laut sebelumnya, dan kekuatannya tidak terduga. Tapi dia memikirkannya dengan hati-hati, dan segera menjadi santai lagi. Jika Landen Sen benar-benar memulihkan basis kultivasinya, anak ini tidak akan mampu menahan pukulannya sendiri sekarang, dan dia akan jatuh ke salju, tampak jelek. Oleh karena itu, kura-kura raksasa King Kong menilai bahwa Landen Sen mungkin benar-benar memulihkan basis kultivasinya, tetapi yang terbaik hanya sedikit basis kultivasi, tidak perlu takut. Kamu tidak malu. Macam-macam kecil, bagaimana jika kamu memulihkan sedikit kultivasi, apakah kamu benar-benar berpikir aku akan takut padamu? Kura-kura raksasa King Kong berkata dengan jijik. Kulit Landen Sen tiba-tiba menjadi suram, dia tidak punya waktu untuk bermain dengan kura-kura raksasa King Kong, kekuatan spiritual air di tubuhnya paling lama sekitar 10 menit. Tanpa ragu-ragu, Landen Sen berdiri di kehampaan, menawarkan Lazy Lightsword, dan menyerang kepala King Kong Giant Tortoise. Memanggil. Pedang ringan Lazy membawa petir emas Jade Sun yang padat, secepat kilat. Pukulan tiba-tiba Landen Sen membuat kura-kura raksasa King Kong tidak bisa mengelak, dan kepala kura-kura itu dipukul oleh Lazy yang membelah lightsaber, membuat suara teredam. Oh! Kura-kura raksasa King Kong menjerit, serangan lightsaber Lazy meninggalkan luka kecil di wajahnya, luka itu berdarah dan hangus, dan ada busur emas merah memantul di atasnya. Cih! Landen Sen memukul bibirnya. Lazy yang memecah lightsaber yang dimurnikan sangat tajam karena menggambarkan formasi jimat. Bahkan jika Yuyang Jinlei tidak ditujukan untuk hantu dan monster, itu cukup kuat. Dapat dikatakan bahwa dengan lightsaber pembelah Lazy ini, kekuatan tempur Landen Sen saat ini dapat mencapai tingkat puncak formasi pil. Tanpa diduga, itu hanya menyebabkan luka kecil pada kura-kura raksasa King Kong. Kura-kura raksasa King Kong ini tidak hanya memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa dari kulit kura-kura, tetapi juga daging yang sangat keras. Hal-hal kecil, kamu memprovokasi saya. Kura-kura raksasa King Kong terbakar di matanya dan meraung marah. Tubuhnya yang besar melompat di salju, melambaikan ekor besi, dan terbang ke arah Landen Sen di udara. Landen Sen terkejut, dan dengan panik mendesak kekuatan spiritual air di tubuhnya untuk terbang lebih tinggi ke udara. Panggilan. Kura-kura raksasa King Kong lambat selama setengah ketukan karena jangkauan gerakan yang berlebihan. Landen Sen menghindari film berekor besi ini. Karena pengaruh ruang di puncak dunia, Landen Sen tidak bisa menerbangkan pisau terlalu tinggi. 1 kilometer di atas tanah sudah menjadi batasnya. Jika dia terbang tinggi, tubuh fisiknya tidak akan bisa menahan gravitasi yang dibawa oleh ruang. Tempat hantu ini setara dengan arai udara terlarang. Untungnya, kura-kura raksasa King Kong tidak dapat melompat terlalu tinggi karena tubuhnya yang besar. Ketika Landen Sen terbang ke ketinggian sekitar 1 kilometer, dia benar-benar tidak dapat mengambil Landen Sen, dan dia tidak bisa terkena semua serangan. Sumpit kecil, biarkan aku turun. Kura-kura raksasa King Kong menjadi gila dan berteriak di salju. Bab 1744 Indented Turtle Shell. Haha, brengsek, kenapa kamu tidak mendatangi anakku? Landen Sen mencibir di langit. Kura-kura raksasa King Kong melompat dengan marah di salju setelah kehilangan kekuatan iblisnya, dia tidak bisa melepaskan serangan sihir jarak jauh kecuali tubuh fisiknya. Dia hanya bisa menonton Landen Sen di langit dan tidak bisa menahannya. Landen Sen tidak punya banyak waktu, dan terus mendesak lightsaber Lazy Fan untuk meluncurkan serangan sengit. Memanggil. Lazy membelah lightsaber menjadi meteor emas, menyerang kepala kura-kura King Kong, kura-kura raksasa bolak-balik. Kekuatan pertahanan kura-kura raksasa King Kong pada dasarnya ada di tempurung kura-kura, dan kekuatan sihir pertahanannya juga perlu diaktifkan oleh kekuatan iblis. Meskipun kulit dan daging keras, mereka tidak bisa dihancurkan. Lightsaber Razor sangat tajam, dan setiap pukulan dapat menyebabkan sejumlah kerusakan pada kura-kura raksasa King Kong. Saya melihat lightsaber Lazy menari untuk beberapa saat, dan ada beberapa luka bernoda darah pada kura-kura raksasa King Kong. Mengaum. Kura-kura raksasa King Kong merasa sangat terhina, dia melompat dengan panik di salju, mencoba menyerang Landen Sen di langit. Namun, kura-kura raksasa King Kong tidak cukup melompat untuk mencapai Landen Sen di langit sama sekali. Jika Anda berada di dunia manusia, kura-kura raksasa King Kong dapat dengan mudah melompat ke ketinggian 10.000 meter dengan kekuatan fisik saja. Tetapi di gunung yang tertutup salju di puncak dunia, asalkan itu dari tanah, itu akan dipengaruhi oleh gravitasi ruang angkasa, dan itu bahkan tidak akan terbang tinggi, apalagi melompat. Landen Sen dengan panik mendesak lightsaber Lazy untuk mencekik kura-kura raksasa King Kong. Bum bum bum. Pedang terbang emas menghantam kepala kura-kura raksasa King Kong berkali-kali. Kepala dan leher kura-kura raksasa King Kong sudah penuh lubang dan darah menetes. Nak, aku akan membunuhmu. Kura-kura raksasa King Kong menjerit keras, tetapi itu tidak berguna untuk telur. Selain berteriak beberapa kali, dia tidak ada hubungannya dengan Landen Sen, dia hanya bisa menyaksikan Landen Sen memukuli dirinya sendiri. Beberapa menit kemudian, kura-kura raksasa King Kong yang marah perlahan-lahan mulai marah.
Meskipun tubuhnya kuat, dia tidak menderita luka fatal bahkan jika dia diserang oleh lightsaber Leize, tetapi dengan berlalunya waktu, luka dia ditabrak oleh pedang terbang emas menjadi lebih dalam, dan kura-kura raksasa King Kong tidak tahan. Ini adalah situasi tragis dipukuli secara sepihak. Jika dia dicekik oleh pedang terbang untuk sementara waktu, dia benar-benar akan berada dalam bahaya hidup. Jangan. Jangan berkelahi. Kura-kura raksasa berdarah akhirnya mengenali dan berteriak panik. Kura-kura raksasa King Kong, ini tidak cocok untukmu. Tidak apa-apa jika kamu tidak memprovokasi anakmu, karena kamu menderita dengan putramu, maka dengan patuh bunuh aku. Mata Landon Sand dingin, dan menjaga kura-kura raksasa King Kong jelas merupakan bencana. Dalam kejadian yang tidak mungkin bahwa Raja Naga bertanduk emas juga berada di puncak dunia, kura-kura raksasa King Kong akan memberitahu berita setelah melarikan diri bahwa keselamatan dirinya dan Peri Yunmeng akan sangat terancam. Dia membunuh Abyssal Scorpion King sebelumnya, so King Heaven tidak akan pernah membiarkannya pergi. Landon Sand mengangkat kekuatan roh air dari seluruh tubuh dan mendesak pedang ringan Leize ke ekstrim. Mengusir. Kepala kura-kura dan kaki depannya yang besar telah babak belur, berdarah, dan berdarah. Tidak. Ketakutan di jantung kura-kura raksasa King Kong akhirnya mengalahkan penghinaan itu. Dia tidak berani berpura-pura dipaksa lagi, dan buru-buru menarik tubuhnya ke dalam kulit kura-kura, mencoba menahan serangan lightsaber Leize. Landon Sand menyipitkan matanya, bahkan jika kura-kura raksasa itu masuk ke dalam cangkangnya tidak sepenuhnya tertutup, selalu ada cara untuk menyerang. Dia segera meremas pedang pembentuk cahaya Leize dan memukulnya ke dalam cangkang kura-kura berongga, masih menyerang kepala kura-kura. Meskipun masih bisa menyerang kura-kura raksasa King Kong, kerusakan yang diderita oleh kura-kura raksasa King Kong jauh lebih kecil. Oh sial. Landon Sand mengutuk diam-diam di dalam hatinya, kulit Wang Balaozi ini cukup solid, dia telah menyerang berkali-kali, tetapi dia masih tidak menyebabkan cedera fatal pada kura-kura raksasa. Kura-kura raksasa King Kong yang bersembunyi di kulit kura-kura diam-diam menarik napas lega. Dia tidak percaya bahwa kekuatan spiritual di Landon Sand tidak ada habisnya. Selama dia bertahan sampai kekuatan spiritual anak itu habis, dia akan memiliki kesempatan untuk membalikkan pertempuran. Kekuatan spiritual air dalam tubuh Landon Sand memakan dengan cepat, dan tingkat kultivasinya hanya dapat dipertahankan pada tingkat sekitar 5 menit. Bagaimanapun, Landon Sand tidak bisa melepaskan bajingan besar ini, kalau tidak akan ada masalah yang tak ada habisnya. Saya tidak punya pilihan selain mengambil semua jimat guntur dari lengannya, total 18 buah. Landon Sand memanggil pedang cahaya Leize, dan menaruh semua jimat petir pada pedang-pedang cahaya Leize. Idenya sangat sederhana, untuk mengaktifkan semua kekuatan jimat 18 petir dalam sekejap, ditambah kekuatan lightsaber Leize sendiri, kombinasi beberapa kekuatan, dan letusan kekuatan absolut ini luar biasa. Kura-kura raksasa King Kong sendiri terluka parah, belum lagi bahwa pukulan Landon Sand dapat membunuh raja, setidaknya itu dapat menyebabkan dia menderita kerusakan yang menghancurkan dan dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Melihat bahwa Landon Sand telah berhenti menyerang, kura-kura raksasa King Kong yang bersembunyi di tempurung kura-kura mengira dia bingung, dan tidak dapat membantu tetapi mengeluarkan raungan panik. Landon Sand, kekacauan kecil, jika kamu melarikan diri sekarang, kamu mungkin masih punya waktu, tunggu sampai kekuatan spiritualmu habis. Apakah tanggal kematianmu? Tuanku, apakah Anda pikir Anda tidak bisa berurusan dengan Anda jika Anda menyusut ke dalam kulit kura-kura? Landon Sengin mencibir dengan dingin dan mencubit dengan 2 jari. Lightsaber Leize, yang ditutupi dengan 18 jimat guntur, berubah menjadi cahaya pedang dan memukul daging kulit kura-kura dan darah dari kura-kura raksasa King Kong. Thunder Talisman, ledak aku. Landon Sand meraung dengan wajah cemberut, dan menarik semua jimat guntur dalam satu napas. Oh, itu adalah jimat paranormal. Kura-kura raksasa King Kong menarik diri ke dalam cangkang kura-kura, dengan mata emas melihat pedang terbang emas terbang ke cangkang kura-kura yang ditutupi dengan pesona psikis, dan wajahnya tiba-tiba menjadi ngeri. Dia bahkan tidak bisa bermimpi bahwa Landon Sand membawa begitu banyak pesona psikis bersamanya. Ketika kura-kura raksasa King Kong bereaksi, sudah terlambat. Ledakan. Cahaya guntur yang keras meledak di kulit kura-kura, ular listrik yang mengamuk langsung menelan kepala kura-kura itu, dan cahaya putih yang menyilaukan itu melonjak dan meletus di kulit kura-kura. Kura-kura raksasa King Kong hampir merasa seperti kepalanya dihantam oleh rudal patriot, guruh dan petir yang keras hampir ingin menghancurkan segalanya, menyebabkan tubuhnya yang besar berguling beberapa kali di salju. Bum bum bum. Suara retak itu bertahan selama beberapa detik sebelum berhenti, dan asap tebal mengepul dari tempurung kura-kura. Kura-kura raksasa King Kong yang malang itu langsung dibom tidak sadarkan diri, pingsan, kepalanya berdarah dan hangus. Razor lightsaber yang baru disempurnakan sangat kuat, dan ledakannya tidak merusak bilahnya. Pada saat ini, kekuatan spiritual Landon Sand di tubuhnya telah habis 7 atau 888. Dia akhirnya menyuntikkan semua kekuatan spiritual di tubuhnya ke dalam Leize Light Sword, dan melepaskan semua guntur keemasan Jade Sun keemasan dalam pedang terbang ini sebanyak mungkin. Penyakit.
Landen Sen mengertakkan gigi dan menghabiskan kekuatan terakhirnya untuk memberikan pukulan terkuat. Lei Ze yang memisahkan lightsaber yang melepaskan sejumlah besar busur listrik berubah menjadi petir kecil, menembak ke dalam tempurung kura-kura, dan dengan kuat menabrak kepala berdarah kura-kura raksasa King Kong. Segera setelah ledakan, sebuah ledakan dahsyat terdengar lagi. Kali ini, lightsaber Lei Ze mengecam dahi bekas luka kura-kura raksasa King Kong dan meledak, darah terciprat kemana-mana. Bab 1745 Scroll and Void Seal. Kura-kura raksasa King Kong terbunuh. Tidak disebutkan sebelumnya bahwa kura-kura raksasa-raksasa yang dibunuh oleh Landen Sen bukanlah yang muncul di Gunung Penglai. Dikatakan bahwa keluarga kura-kura raksasa King Kong di Tianhai menghasilkan semua saudara kembar. Kura-kura raksasa King Kong di Gunung Penglai dibawa pergi oleh iblis kuno dan dibunuh jauh-jauh hari. Bajingan yang dibunuh Landen Sen adalah adiknya. Dua bersaudara adalah monster besar dari Sky Sea Monster Clan yang terikat keenam. Keluarga kura-kura raksasa King Kong memiliki masa hidup hingga 200.000 tahun, dan termasuk salah satu monster di bawah tahap transformasi kehidupan terpanjang. Sekarang kedua kura-kura raksasa berlian itu sudah mati. Keluarga ini dianggap benar-benar punah dan warisannya rusak. Setelah kematian kura-kura raksasa, ketika roh keluar dari lubangnya, ia segera terkikis dan terbunuh oleh udara mendung di langit. Tidak ada perbedaan mendasar antara roh binatang monster dan Naschen Soul sang pembudidaya, dan pertahanannya sangat buruk, jadi secara alami tidak tahan udara berawan di pegunungan yang tertutup salju. Melihat kura-kura raksasa King Kong benar-benar terbunuh, Landen Sen akhirnya menghela napas lega, sama seperti kekuatan spiritual di tubuhnya yang baru saja habis. Dia memegang Feri Yunmeng dengan satu tangan, mendarat perlahan, dan menarik lightsaber Lei Ze. Pertemuan dengan kura-kura raksasa-raksasa kali ini benar-benar musibah yang tidak bersalah. Untuk menghadapi bajingan besar ini, Landen Sen menghabiskan semua jimat guntur. Selain itu, kera es juga mati, benar-benar tidak sebanding dengan kerugiannya. Landen Sen sekarang hanya memiliki partikel terakhir dari esensi air bunga matahari, di puncak gunung di puncak dunia, dia tidak tahu ancaman apa yang menunggunya. Jika Raja Tanduk Emas Naga ada di puncak gunung, dia dan Pri Yunmeng pasti akan menipu. Bahkan jika surga dan bumi binatang buas naga bertanduk emas raja tidak memiliki basis budidaya, ia dapat dikalahkan dengan tubuhnya sendiri, tetapi itu tidak sebanding dengan kumpulan besar monster sampah seperti kura-kura raksasa. Landen Sen menghela nafas, dia hanya bisa pasrah pada nasibnya. Pri Yunmeng di lengannya masih pingsan, dan Landen Sen langsung memberinya jejak energi perang suci. Dirangsang oleh semangat Juang Sengyang, Feri Yunmeng perlahan-lahan terbangun. Melihat Landen Sen memegang dirinya sendiri, Pri Yunmeng langsung memerah dan berkata dengan lembut, "Jangan. Jangan sentuh aku, lepaskan tangan kotormu." Landen Sen tidak punya waktu untuk bertengkar dengan wanita ini lagi, dan menghela nafas, "Pri, tanah kotor telah ditemukan, tapi kami dalam masalah besar." Pri Yunmeng berjuang untuk bangkit, mengingat apa yang baru saja terjadi, melihat kura-kura raksasa King Kong yang sudah mati, dan merasakan bahwa kera es sudah mati. Setelah dengan cepat memilah serangkaian adegan, Pri Yunmeng sudah menebak-nebak di dalam hatinya, tetapi dia masih bertanya dengan tidak sabar, "Apa yang terjadi? Kamu harus memberitahu gadis ini dari awal hingga akhir." Landen Sen menjelaskan secara rinci apa yang terjadi sekarang, dan alis Pri Yunmeng mengerutkan kening. Situasinya memang menjadi sangat buruk, kera es sudah mati, dan partikel kuisui esens Landen Sen hanya tersisa, dan kemampuan menyelamatkan nyawanya sangat berkurang. Poin yang paling penting adalah bahwa monster besar dari klan iblis sebenarnya memiliki aura Kunmingzu, dan Kunmingzu dari klan monster Tianhai ada di tangan tanduk emas Raja Jingtian. Ini menunjukkan bahwa Jingtian mungkin sudah mencapai puncak dunia pertama. Jika mereka berdua pergi ke puncak gunung pada saat ini, tidak mungkin untuk menjamin bahwa mereka tidak akan menjadi target hidup Yaosu. Kita masih selangkah lebih lambat. Pri Yunmeng menghancurkan mulutnya, pipinya yang halus menunjukkan keengganan. "Pri, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita masih harus naik gunung?" tanya Landen Sen. Pri Yunmeng mendengus dingin, "Tentu saja, Raja Naga bertanduk emas tidak bisa menakuti peri ini." Landen Sen mengerutkan kening dan berkata, "Pri, saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu percaya diri. Raja Naga bertanduk emas memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Bahkan jika dia tidak memiliki basis kultivasi, kekuatan tempurnya dapat dibandingkan dengan kultivator pada periode Yuan Ying. Kami bukan lawan." Pri Yunmeng berkata dengan dingin, "Peri ini memiliki pemikiran sendiri tentang peri ini. Pria yang menyebalkan, jika kamu bisa mempercayaiku, dengarkan aku. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi sekarang." Landen Sen ragu-ragu sejenak, menggertakkan giginya dan berkata, "Oke, aku akan mendengarkanmu." Dia tidak punya pilihan selain berharap Pri Yunmeng tidak akan mengadu dirinya sendiri. Meskipun kemampuan Pri Yunmeng sangat lemah saat ini, Landen Sen selalu merasa bahwa dia sangat dapat diandalkan. Jika dia mengikutinya, dia takut bahwa akan ada cara untuk bertahan hidup.
Peri Yunmeng memang memiliki benda penyelamat utama, yaitu manik ajaib yang sebelumnya diperoleh di sungai bawah tanah. Dia tidak memberitahu Landen Shen kekuatan spesifik Mo Luozu. Mo Luozu begitu kuat sehingga itu adalah harta yang paling hilang dari dunia iblis kuno. Bahkan jika bola ajaib yang diperoleh oleh Peri Yunmeng adalah manik ungu abu-abu tingkat terendah, itu cukup kuat untuk membunuh seorang biksu di tingkat para dewa. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisik yang mengejutkan itu pasti tidak akan mampu menahan pukulan dari Mo Luozu. Dengan pembunuh besar, Peri Yunmeng secara alami pasti akan berurusan dengan mengejutkan. Selain itu, Landen Shen masih memiliki butiran esensi air bunga matahari. Selama taktik mereka masuk akal, masih harus ada harapan besar. Peri Yunmeng tidak lagi tertekan, dan itu tidak ketika dia berada dalam kekacauan. Dia melirik Landen Shen dan berkata, "Astaga, kau bilang kau menemukan tanah yang kotor. Di mana tanah yang kotor? Oh, ini." Landen Shen buru-buru menyerahkan kotak batu giok yang berisi massa tanah kotor ke Peri Yunmeng dari lengannya. Mata Peri Yunmeng berbinar, dia tidak sabar untuk mengambil kotak giok dan membukanya, ternyata menjadi kotor. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung mengeluarkan tanah yang kotor dan menelannya ke dalam perutnya. Melihat Peri Yunmeng memakan tanah yang kotor mentah, Landen Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan berkata, "Yin di tanah kotor ini terlalu berat. Hati-hati merusak tubuh Anda." "Huff, peri ini belum membutuhkan bentuk tubuhmu. Garis darahku istimewa dan dapat menanggung kekuatan tanah yang kotor, tidak hanya itu, tetapi juga dapat diubah dan digunakan." Peri ini menelan tanah yang kotor, tetapi menyimpannya di tubuhnya, dan menunggu untuk disempurnakan setelah keluar. Peri Yunmeng berkata dengan acuh tak acuh. Landen Shen penasaran, apa sebenarnya tubuh Peri Yunmeng itu? Landen Shen tidak banyak bertanya tentang privasi pihak lain. "Ngomong-ngomong, Peri, ketika aku sedang mencari tanah yang kotor, aku menemukan sebuah gulungan di sebuah gua sebelum aku sempat melihatnya." Landen Shen tidak menyembunyikannya, dan mengeluarkan gulungan yang dia temukan di gua. Dia perlahan membuka gulungan itu, Peri Yunmeng mencondongkan tubuh ke depan dan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Kertas pada gulungan itu berwarna kuning dan pudar, dan hampir tidak mungkin untuk melihat konten di atasnya. Ada susunan kompleks 9 kotak persegi di atasnya, dan posisi kunci ditandai dengan titik-titik merah. Hah? Ini. Landen Shen bingung. Dia belum pernah melihat pengaturan seperti itu sebelumnya, tetapi Peri Yunmeng segera melihat petunjuknya. Dia mengambil gulungan itu dan mempelajarinya dengan cermat untuk sementara waktu. Huff, ini adalah teknik terlarang Void, teknik penyegelan yang digunakan untuk menstabilkan ruang, dan itu juga merupakan teknik pertahanan tertutup, tetapi hanya bisa bertahan melawan makhluk hidup di luar angkasa, Peri Yunmeng menjelaskan dalam beberapa kata. "Apa maksudmu?" Landen Shen mendengarkan dengan bingung. "Jangan khawatir tentang apa yang kamu maksud, selama kamu tahu, akhir dari perjalanan kita seharusnya dalam teknik terlarang yang hampa ini." Mengejutkan dan balapan monster di Tianhai kebanyakan terjebak di puncak gunung karena mereka tidak dapat menghancurkan teknik terlarang yang kosong ini. Tidak bisa meninggalkan tanah neter. Peri Yunmeng menyimpulkan. Jika kamu ingin mematahkan teknik terlarang batal, kamu perlu menemukan 3 mata yang mengatur formasi. Stinky Man, kamu beruntung. Gulungan yang kamu temukan memberikan informasi penting. Peri Yunmeng melanjutkan, mulutnya melengkung.